Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan utama, mari kita dengan hikmat memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas izin kudrat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, tanggal 6 November 2022, kita diperkenalkan Allah untuk bersilaturahim di masjid ini dalam rangka pengajian Pramuktamar ke-48 Muhammadiyah Malaysia yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Cianjur. Mudah-mudahan kehadiran kita di pengajian ini menjadi barokah bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari kita mohonkan agar selalu dilimpahkan pada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang selalu berusaha untuk menegakkan, melaksanakan syariat Islam sesuai dengan posisi dan kemampuan masing-masing. Semoga Allah memberkahi kita semua. Bapak Bupati Kabupaten Cianjur atau yang mewakilinya Pak Camat Kota Cianjur, Bapak Kapolres Cianjur atau yang mewakilnya Bapak Kabagret, pimpinan daerah Muhammadiyah beserta seluruh jajaran, pimpinan tokoh masyarakat Cianjur, Pak Herlan yang mewakili Pak Herdianto, Pak Edi Susanto, Edi Suparno, pimpinan cabang dan ranting se-Kabupaten Cianjur beserta seluruh jajaran, pimpinan daerah Asia, pimpinan cabang dan ranting Asia yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Saya mewakili pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat merasa bangga dan bahagia karena PDM Cianjur bisa menghadirkan dan bisa mencoba mengundang untuk bersama-sama bersiap menghadapi satu era, satu kegiatan yang merupakan bukan pesta, merupakan satu minimah kita semua sebagai warga persyarikatan, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadiri Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo yang akan diselenggarakan tanggal 18 sampai 20 November 2020. Yang kedua, saya bahagia karena ternyata Cianjur ini walaupun tidak meminta, kata Pak Ketua PDM, tapi banyak jamaah yang berpartisipasi untuk mendorong PDM maju, membangun Muhammadiyah. Tadi kita lihat itu baru dari 2 orang dan baru tahap pertama, teman. Saya dengar baru tahap pertama, ya, Pak. Dari Pak Edi yang diwakili oleh Pak Herlan dari DPD PAN, kemudian dari Pak Bupati belum, ya? Menyusul, tinggal dicatat saja karena saya tahu. Dari Pak Kapolres dan Pak Kejajah Kabupaten Kasura, mudah-mudahan ini semua menjadi baik. Bapak Ibu Bahagia, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Pak Bupati, Pak Kapolres, dan seluruh jajaran pemerintahan bahwa Muhammadiyah baru saja akan menjalankan satu pesta 5 tahunan yang diundur selama 2 tahun karena pandemi, dan oleh itu proses Muktamar terbuka berbeda dengan Muktamar tahun 2015, yaitu menggunakan teknologi dan panduan secara sistematis. Jadi muktamarnya sudah lebih lama dari sisi waktu.
tapi menggunakan teknologi sejak sekarang. Maka tadi Pak PDM mengatakan baru pulang tadi malam jam 11-an. Karena dimulai dengan tahap pertama. Jadi pada saatnya hanya 1 hari Pak, yaitu pemilihan pengurus baru atau pimpinan pusat baru di tanggal 19. Nah, tetapi karena yang menggunakan kegiatan itu, maka saya baru dengar terjadi masa hanya 4 Pak. Buka pokok ditagih deh ya. Cirebon 18 bis, Bogor 16 bis, Bandung 8 bis yang sudah ada laporannya. Dan karena memang penggembira untuk kegiatan itu diserahkan pada PD masing-masing. Makin banyak perlindungan makin hebat pada ini. Bapak sekalian, kenapa kita ini melakukan sesuatu yang membangun Islam? Ada 3 fungsi muktamar bagi kita persyarikatan. Yang pertama, forum mempersatukan visi misi dari seluruh jamaah, seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia dan di luar negeri, bahwa setiap 5 tahunan kita mencoba memperbaiki visi misi kita untuk mendukung kemajuan bangsa. Makanya tahun ini, kalau kemarin mengembangkan disebut dengan Islam berkemajuan, sekarang memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Apa itu? Nanti kita coba coba. Visi kedua, yang kedua, forum tadi mempersatukan visi misi supaya semua warga Muhammadiyah apapun posisinya, di persyarikatan atau di keumatan atau di aum semua harus targetnya sama-sama, walaupun gerakannya berbeda. Disatukan bahwa kita itu kehadiran Muhammadiyah bukannya sekedar jadi anggota, tapi semua Aisyah dan Muhammadiyah sampai apa? Yaitu memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Itu semua disatukan dengan utama. Makanya sejak sekarang sedang dikembangkan. Apa isinya? Nanti kita coba cek. Yang kedua, fungsi kedua utama forum silaturahmi 5 tahunan, di mana seluruh warga Muhammadiyah yang berkesempatan bisa hadir, walaupun statusnya bukan sebagai peserta utama, tapi membahagiakan, mensejahterakan dan menggembirakan. Kita sebut sebagai penggembira. Dan menurut panitia terakhir catatannya tadi sampaikan Pak Ketua PDM, sudah tercatat 3 juta yang akan hadir ke Solo. Belum yang daftar belakangan. Saya tidak tahu apakah Solo bisa muat gitu Pak. Tapi saya yakin karena pemerintahan Kota Solo serta seluruh jajaran sekelilingnya sudah bersedia menerima kita. Saking bahagianya karena dihadiri oleh Muhammadiyah didatangi oleh warga Muhammadiyah. Fungsi ketiga dari muktamar adalah forum regenerasi. Jadi pada forum muktamar akan dipilih 13 orang pimpinan nasional atau pimpinan pusat Muhammadiyah untuk 2022-2027. Siapa dan bagaimana supaya tadi visi-misinya bisa dicapai bersama-sama. Nah, sekalian, itu oleh karena itu semua kita warga Muhammadiyah dan Asia patut berbahagia karena kita akan memilih pimpinan baru. Tetapi yang milih penggembira tidak milih. Penggembira mensupport saja. Yang sudah diwakilkan pada pimpinan. Siapa yang memilih? Yang memilih itu pertama perwakilan PMN 6 orang, ketua dan sekretaris PDM di masing-masing kabupaten kota, ketua cabang. Itu yang memilih. Sehingga di Jawa Barat itu yang akan menjadi pusat resmi muktamar yang akan memilih pengurus pusat ada 171 orang. Sisanya sebanyak-banyaknya silahkan berangkat sebagai penggembira yang mensupport, mendukung kehadiran PWM Jawa Barat di sana. Kenapa begitu, Bapak sekalian?
terutama Bapak Pimpinan. Kemarin kami sudah menghadirkan Pak Kapolri, Pak Wakil Presiden ke-10 dan 12 Pak Yusuf Kala, ketika kita meresmikan rumah sakit ke-119 di Ciparai. Dan saya sampaikan Pak Ketua PDM tadi bahwa ternyata masjid ini dibangun oleh jamaah, oleh salah seorang pengurus, dan dibangun secara pribadi. Kita kadang-kadang membangun berjamaah sangat susah ya, karena mungkin berbagai aspek. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit saja terkait dengan 3 hal. Makanya Bapak Ibu Aisyah Muhammadiyah, kita mencoba sekarang memposisikan bahwa kehadiran kita di Muhammadiyah, baik sebagai pengurus, sebagai anggota, sebagai pelaksana jamaah usaha, mari kita posisikan sebagai satu ibadah, supaya apa yang kita lakukan memberi manfaat dunia dan akhirat. Kita tahu di ayat Quran ada ayat yang mengatakan bahwa ayatnya saya kurang hafal, bahwa apabila kita melaksanakan sesuatu dalam pekerjaan kita dilandasi oleh perintah Allah dan Rasulnya, maka kita dapat 2 kebaikan. Kebaikan pertama, kebaikan dunia, yaitu selesainya pekerjaan. Tapi Allah menjanjikan setiap perintah aku dilaksanakan secara benar sesuai dengan kemampuan, maka akan diberikan kebaikannya. Nah, Muhammadiyah sebagai persyaratan mencoba melaksanakan itu dalam bentuk persyaratan. Apa dalil yang dipakai? Dan kita sekarang mengusung 3 hal. Pertama, kita akan mengukuhkan konsep Islam berkemajuan dalam praktek. Yang kedua, kita mengukuhkan dan membantu pemecahan tentang masalah-masalah keumatan dan masalah kebangsaan. Pak Herlan sebagai negara salah satu wakil kita dari Muhammadiyah mencoba beraktivitas di kebangsaan. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk melakukan kegiatan pemerintahan sesuai dengan norma-norma peraturan yang ditetapkan bersama, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sebab bagi kita Pancasila sudah final, tidak usah diutak-atik, tapi mari kita laksanakan dengan benar. Nah, bagaimana kita warga Muhammadiyah mencoba berpartisipasi? Yang pertama, kita mengkonsepkan sebut dengan Islam berkemajuan. Bagaimana umat Islam khususnya di warga Muhammadiyah menunjukkan kepada semua pihak, baik itu teman-teman sesama umat Islam maupun yang non-Islam, bahwa kehadiran Muhammadiyah di mana saja memberi manfaat karena selalu menyelaraskan apa-apa yang kaitan dengan kajian keagamaan, memberi manfaat pada umat. Ya, contoh sekarang perkembangan teknologi Muhammadiyah menjadi contoh bagaimana teknologi manfaat untuk kemanfaatan bersama. Di muktamar kita gunakan teknologi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah selalu berpikiran maju, berinovasi, dan itu sejalan dengan perintah Allah di surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam Ar-Ra'd 11 pakai, betul kan kalau saya salah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya aku, kata Allah, Maha Kuasa, bisa merubah sesuatu dalam sekejap pun payahku. Tetapi menyangkut keadaan manusia, nasib kita, organisasi kita, negara kita, Allah tidak akan merubahnya, kecuali bangsa kita semua manusia berusaha mengadakan perubahan sesuai dengan kehendak yang kita cita-citakan. Makanya Muhammadiyah memberikan target, mari kita bangun Indonesia dan cerahkan semesta berbasis 3 hal: amar ma'ruf nahi munkar, kemudian
kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan pemurnian akidah sebesar kata tadi. Bapak Ibu, kalau kita hanya berbicara, maka itu bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah berbicara dan beramal. Oleh karena itu garapan Muhammadiyah untuk tadi itu dikaitkan dengan 4 hal pokok. Yang pertama, kaitan dengan dakwah, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, seperti disebutkan dalam surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Ini dasar agamanya, bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan bisa semua. Nah, tetapi pemikiran itu dikaitkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi, sehingga jadilah yang disebut dengan konsep Islam berkemajuan. Tidak menyimpang dari akidah-akidah yang pokok, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga Islam bisa adaptif. Kita bisa menerima perkembangan tapi tidak berubah. Nah, inilah yang kita melakukan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di Muhammadiyah, mari kita perlihatkan apa itu jadi pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus wilayah, pengurus pusat atau anggota. Mari kita berpikiran berinovasi. Yang tidak boleh diinovasi adalah ibadah. Sholat tidak boleh diinovasi. Sudah misalkan sembuh jadi kena nyawa itu jadi 2 jadi 4, boleh. Tetapi amalia itu harus jelas. Dasar agamanya jelas, tidak menyimpang, tapi memang beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah itu melakukan gerakan tajdid. Tadi sampaikan oleh pidato Pak Bupati, tajdid itu memurnikan akidah kita semua agar sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Sehingga Muhammadiyah disebut juga gerakan tajdid. Nah, kenapa begitu? Karena walaupun sudah 1400 tahun di Indonesia, sudah 300 tahun, masih saja ada kelompok masyarakat yang akidahnya dicampur-campur. Nah, kita berusaha dengan segala macam cara yang bagus, yang humble, yang bijak, agar semua kembali pada sunnah dan rasul. Yang ketiga, kiprah Muhammadiyah itu adalah gerakan amal soleh. Kita ada 4 yang amal soleh kita kembangkan. Pertama, amal usaha pendidikan. Kenapa pendidikan menjadi rujukan? Karena dengan pendidikan kita akan menghasilkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pengetahuan keterampilan untuk hidup lebih baik. Tanpa pendidikan tidak mungkin kita ada sekarang. Maka pendidikan menjadi garapan utama. Maka di sini juga banyak amal soleh kita. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Dan ini yang patut kita banggakan, mungkin Bapak Ibu. Ternyata kita sudah berusaha cukup lama ingin menjadikan perguruan tinggi kita misalkan mendapat pengakuan dunia, berhasil. Tapi Muhammadiyah dengan tidak gembar-gembor, tidak banyak program, 3 perguruan tinggi Muhammadiyah sudah mendapat pengakuan dunia. Nah, ini membanggakan kita. Sekali lagi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah sudah mendapatkan pengakuan dunia sejajar dengan Harvard, MIT. Mana itu? Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ketiga, Universitas Muhammadiyah Jogja. Sudah dapat pengakuan dunia. Apa tidak membanggakan? Bapak Ibu bangga nggak sebagai warga Muhammadiyah punya perguruan tinggi amal usaha yang diurus oleh Muhammadiyah mencapai level dunia? Iya. Tinggal pendidikan dasar menengah kita sudah bisa. Kapan dari Cianjur bisa loncat ke dunia? Nah, ini bisa bersama sebab kita sudah akan mencerahkan semesta. Jadi bukan hanya Cianjur, Pak.
nanti masyarakat tiba-tiba dari SMK mana tuh? SMA di sini, SMA 1 ya? SMA 1 sudah mendapat pengakuan dunia 5 tahun mendapat karena sudah beda visinya. Luar biasa Pak. Yang ketiga, kita mencoba memelihara, membimbing, membina anak-anak yang tidak mampu. Sebagai bagian dari upaya kita melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin dan tidak mampu menjadi wajib negara. Kita bantu negara dengan memberikan berbagai panti asuhan. Itu bagian kita, karena kita ingin berkontribusi pada pembangunan negara. Nah, terakhir yang masih lemah, saja ya masih lemah, adalah usaha kita di bidang atau upaya kita saat itu di bidang ekonomi. Sekarang ini ekonomi Indonesia masih dikuasai sekelompok orang yang bukan orang asli Indonesia. Dulu pada saat Kiai Ahmad Dahlan mulainya dari ekonomi. Setelah beliau pengusaha. Sekarang ini kebanyakan pimpinan Muhammadiyah di berbagai daerah bukan pengusaha, kebanyakan pegawai atau mantan pegawai, mantan camat, mantan polres, jadi pengurus. Jadi pikirannya pikiran birokrat, beda dengan pikiran pengusaha. Nah, ini tantangan kita ke depan. Bagaimana kita bisa memajukan Indonesia kalau ekonominya tidak bagus? Kondisi sekarang kita baca di medsos bahwa kondisi kita sekarang itu memprihatinkan karena utang kita makin banyak. Siapa yang bayar? Tentu bangsa kita keturunannya akan utang. Nah, Muhammadiyah berusaha untuk berkontribusi pada pemikiran-pemikiran melalui yang disebut dengan gerakan Islam berkemajuan, pemikiran-pemikiran inovatif untuk pada pendidikan, sosial, ekonomi, dan satu lagi apa? Pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah. Bapak Ibu sekalian, ini dianjurkan oleh Allah untuk kita lakukan. Jadi secara pribadi apa yang kita lakukan di Muhammadiyah ini semuanya memberi manfaat pada kita semua. Apa itu? Mari kita kaji di surat Al-Hasyr 18 kalau kita salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kemajuan yang besar yang kita cita-citakan tadi memajukan Indonesia, mencerahkan sosial tidak akan tercapai kalau tidak diawali oleh muhasabah, dan itu dianjurkan oleh Allah. Jadi mari kita untuk kemajuan lima ke depan kita muhasabah bagaimana kondisi kita. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, takutlah, patuhilah apa yang aku perintahkan. Apa? Wal tanun kasar tiga, kamu dapat tiga. Kajilah, analisislah apa-apa yang sudah dilakukan. Makanya sekarang di Muktamar dikaji dari mulai kajian masa depan, kajian masa lalu, laporan dikaji untuk bahan. Karena selanjutnya kata Allah sesudah dari bahan muhasabah tadi menjadi bahan dasar untuk menuju program kerja ke depan. Di program kerja Muhammadiyah ada 24. Mungkin ini sudah disampaikan, ada 24 yang sampai di sini. Yang salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan, mendukung program pemerintah untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila misalnya, yaitu manusia yang sempurna menurut ukuran pemerintah. Kita dukung. Nah, Bapak Ibu, setelah ada muhasabah pada level ranting, kemudian cabang, kemudian daerah, wilayah dan pusat, kemudian program kerja untuk mencapai
kesuksesan 5 tahun ke depan dengan misi tadi, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Setelah itu apa? Program yang dibuat. Ayat kedua lanjutannya, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Patuhilah, laksanakan itu yang sudah Anda rencanakan. Kata Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu tentang apa yang kamu lakukan. Jadi kita ini di muktamar nanti ditetapkan kesepakatan hasil evaluasi 5 tahun yang lalu atau 7 tahun. Kemudian dibuat program kerja global secara nasional untuk dilaksanakan oleh daerah dan cabang dan ranting. Dilakukan program sesuai dengan kondisi aktual di daerah masing-masing. Kemudian laksanakan apa yang sudah disepakati tadi. Untuk kemudian 5 tahun kemudian 2027 insya Allah mudah-mudahan kita masih ada menyaksikan muktamar yang ke-49 untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa penting yang terjadi di kita di Muhammadiyah sebagai bekal dasar bahwa menjadi warga Muhammadiyah itu bagian dari ibadah. Diniati kehadiran kita di Muhammadiyah karena itu sudah menjadi kehendak Allah. Bapak Ibu pernah, saya tidak pernah bermimpi jadi pengurus wilayah, pernah tidak bermimpi. Tapi Allah mengendaki kamu harus di sini supaya hidup kami makin tua makin manfaat. Saya juga mengajak mungkin Pak Camat, Pak Kabagren, makin tua kan usia makin masuklah ke Muhammadiyah. Itu tempat berjihad, Pak. Berjuang kita tidak bisa dengan perang ke Palestina. Berjihad menegakkan syariat Allah itu adalah jihad yang luar biasa. Muhammadiyah sekarang sudah banyak dipimpin oleh mantan-mantan pejabat, mantan-mantan pegawai. Oleh karena itu, kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang jadi pejabat, kalau bisa menerima manfaat dari Muhammadiyah, jadilah pengurus Muhammadiyah di masing-masing warga. Sehingga nanti Muhammadiyah bisa makin besar, bisa makin maju, sesuai dengan kiprahnya tadi, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Terus sekalian, pada akhirnya saya tidak akan panjang-panjang. Pada akhirnya apa yang kita pikirkan tadi harus direalisasikan oleh masing-masing individu, sebab masing-masing individu akan ditanya pertanggungjawaban. Kalau Bapak ini jadi anggota Muhammadiyah ditanya, Bulan, apa yang kamu lakukan menjadi warga Muhammadiyah? Hanya ikut ngaji saja? Atau memberikan kontribusi dan persyarikatan atau keumatan? Terus kalian, terakhir, ini Muhammadiyah sekarang mencoba memberikan ruang yang luas untuk kader-kadernya berkiprah di format kebangsaan. Seperti Pak Herlan, itu kader Muhammadiyah, format kebangsaan kita butuh. Makanya tadi kata Pak Pedem, silakan kalau ada punya minat di mana saja yang penting berkiprah, tapi jangan merubah Muhammadiyah. Jangan sampai menjadi Muhammadiyah Arab, Muhammadiyah Pakistan, Muhammadiyah bukan, di Muhammadiyah saja di mana saja. Mau di PDI, mau di PAN, PKS, Demokrat, Golkar, terserah. Kita dorong, kita bina, kita kembangkan. Sebab itu adalah kontribusi Muhammadiyah pada upaya kebangsaan agar menjadikan bangsa kita bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang berkemajuan. Jadi kalian, terakhir, Rasulullah mewasiati kita, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Kalian semua adalah pemimpin bagi diri masing-masing. Kalau ditambah jabatan formal, bagi pemimpin jabatan. Ada PDM, ada PCM, ada ketua DPD, PAN, ada PWN. Maka Allah akan menagih, akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan dan sejalan di surat Al-Mulk ayat kedua kalau tidak salah. Ayat pertama, ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur.
Jadi Allah itu menciptakan kehidupan dan perjuangan untuk apa? Untuk melihat mana yang amalnya lebih baik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita gunakan momen muktamar ini untuk memperlihatkan bahwa kita bisa beramal lebih baik untuk hari esok yang lebih baik. Untuk menunjukkan bahwa kiprah Muhammadiyah bukan hanya individu, bukan hanya persyarikatan, tapi juga individu Muhammadiyah dimanapun dia berada, pada posisi apapun bisa berkiprah untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa dan kepentingan umat Islam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan pada kita untuk berkiprah sehingga kita bisa menunjukkan amal yang paling baik bagi kita masing-masing. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.